Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pengudusan oleh darah Yesus dan firman-Nya. Satu pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, apakah kalau sudah menjadi orang Kristen berarti sudah merdeka atau sudah dibebaskan dari semuanya? Untuk mendapat jawaban yang tepat mengenai hal ini, kita harus memahami terlebih dahulu tentang pengertian kebebasan dalam Yesus. Ada dua jenis kebebasan bagi orang percaya. Yang pertama, menyangkut pembebasan secara pasif. Yang kedua, menyangkut pembebasan secara aktif. Terkait pembebasan, sebenarnya itu juga paralel atau sama dengan yang namanya pengudusan. Jadi, pembebasan dan pengudusan itu sama. Pengudusan juga ada dua macam. Pengudusan secara pasif dan pengudusan secara aktif. Keduanya harus dimengerti, dihayati, dan dialami setiap orang percaya dengan benar, agar bisa benar-benar merdeka dan dibebaskan dari semua belenggu. Saudara, pengudusan secara pasif kita peroleh tanpa peran kita sama sekali, dan juga bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh Yesus yang memikul semua akibat dosa yang kita lakukan. Bahkan sebelum kita yang hidup di zaman anugerah ini, Yesus sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Jadi, oleh pengudusan pasif, kita dengan yakin mengakui bahwa semua dosa kita sejak kita lahir sampai mati telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Tapi ingat, masih ada kodrat dosa di dalam diri kita. Kodrat dosa ini hanya bisa selesai atau diselesaikan melalui pengudusan secara aktif. Kalau pengudusan secara pasif tidak melibatkan peran kita sama sekali, tetapi pengudusan secara aktif justru harus melibatkan peran aktif kita. Pengudusan secara aktif adalah proses di mana kodrat dosa diubah menjadi kodrat ilahi melalui perjuangan yang dilakukan oleh setiap individu. Pengudusan ini terjadi oleh kuasa firman Allah dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam doanya Tuhan Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17. Jadi, kita dikuduskan oleh darah Yesus dan juga dikuduskan oleh firman. Maka, kalau dikatakan Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, artinya melalui kebenaran Injil seseorang mengalami perubahan atau diubahkan. Pengudusan oleh darah Yesus dan firman itu berlangsung paralel dan tidak terpisahkan. Saudara, pembebasan secara pasif
berarti kematian Yesus di kayu salib telah memerdekakan kita dari perbudakan kuasa gelap dan dosa. Sehingga olehnya kita bisa berpeluang memiliki kesempatan untuk keluar dari ikatan dosa. Peluang itu bukan sesuatu yang dapat terjadi secara otomatis. Karena itu, ada pembebasan secara aktif, di mana kita harus berjuang sampai kodrat dosa tidak menguasai kehidupan kita lagi. Bagi orang percaya, Allah tidak menghendaki manusia untuk hanya menjadi baik, tetapi harus menjadi sempurna. Matius 5 ayat 48. Karena itu, kita harus keluar dari penjara dunia dan masuk ke penjara Allah, di mana kita mengalami proses dimerdekakan dari kodrat dosa untuk dapat mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan. Memang agama bisa membebaskan orang dari karakter dan kebiasaan jahat, membangun karakter yang baik, santun, dan beradab dalam ukuran umum. Jadi, kalau hanya mau menjadi orang baik, seseorang cukup memeluk suatu agama. Namun, panggilan bagi orang percaya adalah masuk ke penjara Allah untuk menjadi sempurna. Panggilan orang percaya adalah untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan dalam kesucian itu untuk tidak bisa berbuat dosa lagi. Maksudnya, kita harus tidak meleset dalam segala hal yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Kita harus tepat dan presisi dalam melakukan kehendak Bapa. Ini juga berarti bahwa apapun yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah kesucian Allah atau kesempurnaan seperti Bapa. Untuk bisa sampai tingkat sempurna seperti Bapa ini, kita harus rela melepaskan segala sesuatu, yaitu menanggalkan semua beban dan dosa. Ibrani 12 ayat 1-2. Kita tidak boleh mempunyai keinginan-keinginan yang bertentangan dengan pikiran dan perasaan Allah. Untuk itu, seseorang tidak boleh mempunyai dunia lain selain dunia Allah. Seseorang sudah harus menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Galatia 5 ayat 24-25. Ini memang sangat sulit, bahkan terkesan mustahil dilakukan. Namun, kalau firman Tuhan mengajarkan dan menghendaki demikian, orang percaya pasti dimungkinkan untuk dapat melakukannya. Itu pasti suatu keniscayaan. Dalam hal ini, kita membutuhkan kepercayaan kepada pribadi Allah yang telah memberikan firman tersebut dan ketekunan tiada batas untuk dapat melakukannya. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan pengudusan aktif. Sekarang kita jadi mengerti bahwa di balik anugerah yang Allah berikan ada tanggung jawab atau peran yang harus kita lakukan,
yaitu mematikan kodrat dosa yang masih ada dalam diri kita. Itu jugalah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan dalam Filipi 2 ayat 12. Amin. Tuhan Yesus memberkati.